Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi ciri-ciri serangan hama ulat pada tanaman kacang hijau, baik hama ulat jengkal, hama ulat polong, dan hama ulat gerayak. Dan juga disebutkan insektisida yang mampu mengendalikannya. Apakah insektisidanya? Silakan video ini disimak sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Hai sahabat Cirebon Channel Petani Milenial, di Indonesia, kacang hijau merupakan tanaman dari kelompok Leguminaceae atau dari kelompok kacang-kacangan yang menduduki urutan ketiga terpenting setelah tanaman kacang kedelai dan kacang tanah. Tanaman kacang hijau ini banyak ditanam oleh teman-teman petani biasanya setelah musim tanam padi selesai atau menjelang musim kemarau. Tanah yang bekas budidaya tanaman padi memungkinkan tanaman kacang hijau itu tumbuh dengan optimal dengan memanfaatkan sisa air dan sisa unsur hara dari tanaman padi. Perlu teman-teman ketahui, khususnya teman-teman petani pemula yang mau menanam kacang hijau di musim kemarau, ada beberapa hama yang sering menyerang tanaman kacang hijau sejak tanaman kacang hijau itu tumbuh sampai kacang hijau itu dipanen. Beberapa hama yang menyerang tanaman kacang hijau antara lain yaitu hama ulat gerayak, hama lalat bibit, hama ulat jengkal, hama kepik hijau, hama kepik coklat, hama penggerek polong, dan hama kutu. Bisa kutu daun atau bisa kutu kebul yang menyerang tanaman kacang hijau. Dan dalam video kali ini yang akan dibahas adalah cara mengatasi hama ulat gerayak, hama ulat jengkal, dan hama ulat penggerek polong atau kembang kempel. Hama ulat gerayak merupakan salah satu jenis hama terpenting yang menyerang tanaman palawija dan sayuran di Indonesia. Hama ulat gerayak juga sering mengakibatkan penurunan produktivitas dan bisa menyebabkan gagal panen. Hama ulat gerayak menyerang tanaman kacang hijau di semua fase, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif. Hama ulat gerayak menyerang tanaman kacang hijau pada fase vegetatif, di mana daun muda tanaman kacang hijau yang baru tumbuh dimakan dan hanya menyisakan tulang daun saja. Sedangkan hama ulat gerayak yang menyerang pada fase generatif tanaman kacang hijau, hama ulat gerayak menyerang bunga yang dapat menyebabkan kerontokan bunga. Selain itu juga hama ulat gerayak juga bisa menyebabkan polong yang masih muda itu habis. Dan apabila hama ulat gerayak tidak segera dilakukan pengendalian, kemungkinan besar daun maupun bunga tanaman kacang hijau itu habis dimakan oleh hama ulat gerayak. Selain hama ulat gerayak, hama yang menyebabkan kerugian petani kacang hijau adalah serangan dari hama penggerek polong. Hama penggerek polong kacang hijau mengakibatkan tanaman gagal membentuk polong, sehingga petani tidak mendapatkan hasil panen dari periode bunga yang pertama. Petani biasa menyebutnya serangan kembang kempel. Dari hasil identifikasi, ternyata bahasa kembang kempel adalah akibat dari serangan hama ulat yang bersembunyi dalam bunga atau kuncup bunga yang dirusaknya dan menggumpal atau kempel pada tanaman kacang hijau di saat fase berbunga. Perlu diketahui oleh teman-teman petani pemula kacang hijau, serangan hama ulat penggerek polong secara umum didahului dengan peletakan telur oleh serangga kupu-kupu dewasa yang berupa ngengat. Biasanya telur berbentuk oval, berwarna putih susu, tembus cahaya, dan kemungkinan berukuran 0,65 sampai 0,45 mm. Telur hama ulat penggerek polong biasanya diletakkan pada kuncup bunga atau pada bunga. Namun, telur juga biasanya ditemukan pada daun tanaman kacang hijau, pucuk tanaman, dan polong. Telur ulat penggerek polong ini akan menetas pada waktu 3 hari.
Hama ulat penggerek polong yang muncul dari telur berwarna putih kecoklatan dengan bintik-bintik coklat pada bagian punggung. Kepala berwarna coklat tua dan pada sisi samping sepanjang tubuhnya dijumpai rambut-rambut yang halus berwarna putih. Hama ulat dewasa berukuran panjang 15-18 mm dan hama ulat terdiri dari 5 instar yang terjadi dalam 8-13 hari tergantung dari suhu udara di sekitarnya. Hama ulat gerayak dan juga hama ulat penggerek polong akan merusak tanaman kacang hijau pada malam hari. Dan kebanyakan dari instar pertama dari ulat penggerek polong ini dijumpai di dalam bunga. Sedangkan ular dari instar yang ketiga, keempat, dan kelima dijumpai di polong kacang hijau. Ketika hama ulat itu menjadi pupa, hama ulat akan menjatuhkan diri ke tanah dan bersembunyi di dalam tanah untuk menjadi pupa atau kepompong. Dari pupa atau kepompong menjadi ngengat dewasa dibutuhkan waktu 6-9 hari. Serangga dewasa berupa ngengat ini berukuran kecil berwarna kelabu tua dengan pola putih coklat pada sayapnya. Dan pola warna sayap depan lebih jelas daripada sayap belakang yang ditandai dengan bercak coklat perak pada tepi atas. Ciri khas dari ngengat ini adalah di saat ngengat sedang beristirahat, sayapnya selalu terbentang. Awal mula serangan hama ulat penggerek polong ini dimulai sejak telur menetas dan ulat muda mulai memakan kuncup bunga dan memakan polong juga. Yang terlebih dahulu adalah dianyam atau menggumpal atau kempel. Gejala serangan mulai terlihat pada tanaman kacang hijau di fase berbunga atau fase generatif, yang dicirikan dengan kebanyakan bunga menjadi berwarna kehitaman dan bunga-bunga tanaman kacang hijau ini dalam satu tandan tersebut saling menempel satu dengan yang lainnya. Bunga-bunga yang menghitam tersebut kemudian rontok, akibatnya bunga tidak bisa membentuk polong. Dan apabila bunga teranyam atau kempel tersebut dibuka, di dalamnya sudah pasti akan dijumpai ulat berwarna putih dengan bagian punggung berbintik-bintik coklat. Kebiasaan cara hama ulat penggerek polong ini makan dengan menganyam bunga yang khas untuk melindungi diri dari serangan musuh alami atau bisa juga melindungi dari semprotan insektisida yang dilakukan oleh teman-teman petani. Sehingga larutan insektisida yang disemprotkan atau diaplikasikan terhalang oleh kempel bunga atau kuncup bunga dan hama ulat itu masih bisa hidup. Sehingga petani menyalahkan insektisida tidak mempan atau tidak mampu mengatasi hama ulat. Kebiasaan teman-teman petani mengatasi hama ulat pada tanaman kacang hijau adalah mengendalikannya dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan insektisida. Untuk teman-teman petani pemula yang baru menanam kacang hijau yang masih belum mengetahui jenis insektisida apa, bahan aktifnya yang mana untuk mengatasi hama ulat pada tanaman kacang hijau, inilah bahan aktif insektisida yang mampu mengendalikan hama ulat. Yang pertama, metomil, asefat, indosakab, emamectin benzoat, chlorfenapir, atau teman-teman juga bisa menggunakan double bahan aktif, yaitu emamectin benzoat plus lufenuron, atau bisa juga menggunakan indosakab plus chlorfenapir. Untuk teman-teman petani pemula yang masih bingung dari bahan aktif insektisida tersebut dan ingin mengetahui merek dagangnya saja, inilah merek dagang insektisida yang mampu mengendalikan hama ulat pada tanaman kacang hijau. Yang pertama adalah Metromil Lanet dengan bahan aktif metomil, Amate dengan bahan aktif indosakab, dan Emacel Emazo dengan bahan aktif emamectin benzoat. Dan jika teman-teman ingin menggunakan double bahan aktif, insektisidanya adalah Fenit Toxedon dengan bahan aktif double, yaitu emamectin benzoat plus lufenuron, dan insektisida Oblivion dengan bahan aktif indosakab plus chlorfenapir. Dari merek dagang insektisida yang telah disebutkan, insektisida tersebut mampu mengatasi hama ulat penggerek polong, hama ulat jengkal, dan hama ulat gerayak. Dan jenis-jenis insektisida tersebut biasa digunakan oleh petani palawija maupun petani sayuran, baik itu petani jagung,
petani kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, ataupun petani bawang merah yang mengalami serangan hama ulat. Untuk dosis atau takaran per tangki bisa teman-teman lihat di dalam kemasan botolnya atau bisa ditanyakan di kios-kios pertanian. Dan perlu diketahui oleh teman-teman petani, serangan hama ulat apapun biasanya menyerang di malam hari dan sebaiknya teman-teman petani mengaplikasikan insektisidanya di sore hari atau malam hari agar tepat sasaran. Demikianlah video mengenai serangan hama ulat dan cara mengatasinya dengan jenis-jenis insektisida yang mampu mengendalikan hama ulat. Terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai dan juga terima kasih pada teman-teman petani yang mau mensubscribe channel ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman petani pemula kacang hijau. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.